15 April 2015 adalah tanggal yang tak terlupakan bagi Imroni. Lelaki yang berprofesi sebagai pencari udang ini harus beradu nyawa dengan penguasa kasta tertinggi Sungai Mirang Belitung, buaya muara. Bagi sebuah mukjizat, Imroni akhirnya selamat meski 70 jahitan harus tersemat di sekujur wajah dan badan. Berangkat dari rumahnya di Desa Lalang Manggat, Belitung Timur, Imroni berniat memancing udang di muara Sungai Mirang, Manggar, Belitung Timur. Namun naas, saat memancing udang dengan alat tradisional, songkor, seekor buaya tiba-tiba menyerangnya dari belakang dan langsung menyeretnya ke dasar sungai. Kejadian berlangsung begitu cepat, hingga tak ada satupun teman-teman Imroni sesama pencari udang yang tahu, apalagi menolongnya. Baru diputar-putar, dibolak-balik diputar deh. Udah putar kanan, putar kiri lagi kan. Nah, baru ditangkap di kepala, ditaruh di bawah, di lumpur di bawah. di lumpur. Beruntung setelah menerkam badan dan kepala Imroni, buaya tiba-tiba melepaskan gigitannya dan pergi begitu saja. Mungkin inilah jalan Tuhan terakhir. Tapi dibaca itu kan lama udah lepas dia. Buaya muara atau buaya air asin adalah pelaku utama penganiayaan berat terhadap Imroni. Penyerangan ini diduga karena Imroni dianggap lancang telah memasuki wilayahnya. Buaya muara memang terkenal agresif, apalagi jika tengah mengasuh anak-anaknya. Dalam catatan sejarah, reptil purba ini termasuk salah satu hewan yang sering memangsa manusia. Hingga tak aneh jika nama lain buaya muara adalah man-eater crocodile alias buaya pemakan manusia. Dalam keluarganya, buaya muara termasuk jenis buaya terbesar di dunia, hidup di sungai-sungai dan di dekat laut, termasuk di Kepulauan Bangka Belitung. Inilah habitat asli dari buaya muara, di mana masih banyak tanaman bakau di kanan kiri yang masih asli dan belum banyak campur tangan manusia. Buaya muara dikenal sebagai buaya yang paling ganas karena kemampuan adaptasinya yang luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa hidup di sungai maupun di laut karena kelenjar di belakang lidahnya dan juga darahnya itu sendiri yang bisa menetralisir dirinya dari asinnya air laut. Susah-susah mudah untuk mendapati buaya muara keluar dari air, karena buaya muara mampu bertahan di dalam air selama 6 jam. Namun bagi masyarakat lokal, bukanlah hal yang aneh ketika secara kebetulan mereka melihat langsung penampakannya. Di sepanjang ini Bapak biasa lihat buaya, Pak? Sering, Pak. Sedang apa, Pak, buayanya? Berjemur biasanya kalau panas terik dia. Ada berapa yang biasa Bapak lihat? Kadang 1, kadang 2. Ukurannya besar-besar? Ya besar lah, lumayan kadang 4 meter atau 5 meter, Pak. Bapak biasa aktivitas lewat sini cari apa, Pak? Cari kayu bakar biasanya. It's our world, you know what I'm saying? Yuk gabung bareng berkat. Namun tak selamanya hubungan buaya dan manusia selalu buruk. Feli, begitu sapan seekor buaya muara peliharaan Pak Sopian. 2 tahun lalu, Feli ditemukan oleh warga Taman Sari, Pangkal Pinang. Oleh keluarga Pak Sopian, yang juga seorang pecinta reptil, Feli kecil kemudian diadopsi. Di sini kan banyak pengunjung nih, Mas. Gimana, ada pandangan nggak yang harus dituruti supaya si Feli ini nggak bergerak? Oke, karena ini yang pertama itu bagian rahang, gimana pun karena giginya itu kan memang udah tajam. Jadi secara tidak langsung juga itu bagian patangan menurut kami, terus bagian ekor atau pahanya. Soalnya dia kalau kita sentuh dia otomatis refleks, gitu, untuk dia kaget atau gimana gitu. Jadi itu bagian-bagian yang harus dihindari ya? Iya. Feli kini tumbuh sehat dan panjangnya sudah mencapai 1 meter 60 cm. Semua karena perawatan dan kasih sayang ayah angkatnya, Pak Sopian. Tiap minggu sekali, Feli biasanya mandi dan sikat gigi. Tengok saja, kulit buaya mana yang lebih putih dan bersih dari Feli. Meski sudah dianggap sebagai keluarga, Feli tetap saja hewan buas. Apalagi saat makan tiba, jadwal makan Feli adalah 3 hari sekali. Biasanya Pak Sopian akan membawa Feli dalam kandangnya. Hal ini bermaksud supaya Feli bisa membedakan antara mangsa yang harus dimakan dan keluarga yang harus disayang. Lain cerita dengan Ambar, gadis Belitung yang juga memelihara 2 ekor buaya muara liar. Mirip dengan Feli, kedua buaya milik Ambar adalah hasil temuan warga. Bedanya saat ditemukan, sang buaya sudah besar dan bukan lagi anak-anak.
Kini usia buaya ambar yang kecil kira-kira hampir 2 tahun, sedangkan yang besar sekitar 5 tahun. Nggak tahu juga sih, memang udah dari dulunya kayak gitu. Pas lihat buaya, kok lucu ya? Lucu jadi pengen pelihara terus. Sadar akan pentingnya regenerasi bagi 2 buaya piaraannya, kelak jika waktunya harus kawin, Ambar berencana mencarikan jodoh bagi buayanya. Kalau ada pasangannya, mungkin yang kecil kita pindahin lagi buat kandang lagi. Tapi kalau memang nggak dapat, kita bakalan lepas. Karena kasihan juga kan kalau dia sendiri yang gede harus berkembang biak. Meski bereputasi sebagai hewan pemangsa manusia, buaya muara tetap saja dipelihara. Namun buaya muara sesungguhnya akan lebih berguna dalam habitatnya menjadi penguasa tertinggi sekaligus menjaga keseimbangan dalam ekosistem.